Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Generatif AI untuk Pendidikan. Bisa dilanjut. Formulasi ide awalnya. Nah, di sini ada pemanfaatan Gain AI, di mana pemanfaatan generatif AI dalam pendidikan di Indonesia berpotensi memberikan solusi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih adaptif, interaktif, dan personal. Teknologi ini dapat membantu menghasilkan materi pembelajaran secara otomatis, menyusun soal-soal latihan yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberikan penjelasan yang lebih mendalam sesuai dengan gaya belajar individu. Oke, selanjutnya adalah pemanfaatan Gen AI dalam penyusunan usulan penelitian. Nah, yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, sebenarnya Gen AI ini memiliki peran penting dalam membantu proses identifikasi masalah yang relevan dan spesifik dalam konteks pendidikan di Indonesia. Nah, teknologi ini dapat digunakan untuk menganalisa data terkait kesulitan yang dihadapi oleh siswa dan gurunya. Misalkan nih, AI dapat digunakan untuk memproses informasi dari survei, wawancara, ataupun laporan pendidikan. Gunanya untuk apa? Untuk mengungkapkan isu-isu seperti kurangnya konten pembelajaran yang kurang relevan dengan kebutuhan lokal atau keterbatasan waktu. Nah, kemudian teknologi ini juga dapat membantu menganalisa tren dan pola kesulitan belajar siswa atau mahasiswa berdasarkan data historis, sehingga peneliti dapat memahami tantangan utama yang perlu diatasi. Nah, selain itu, generatif AI mampu menyusun laporan berbasis data yang bisa dibilang mendalami untuk memberikan gambaran kondisi pendidikan secara umum di Indonesia. Nah, termasuk hambatan yang dihadapi dalam implementasi teknologi dalam pembelajaran. Nah, dengan demikian, AI itu dapat digunakan untuk mempercepat proses identifikasi masalah dan membantu menyusun prioritas penelitian yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia saat ini. Oke, itu adalah bagian identify masalah. Selanjutnya itu ada pengembangan solusi. Nah, setelah kita melakukan identifikasi masalah, generatif AI itu juga bisa digunakan untuk merancang solusi yang spesifik dan terukur. Nah, dalam hal ini AI ini berfungsi sebagai alat bantu. Contohnya, pertama itu menyarankan materi pembelajaran. Nah, di sini AI itu menciptakan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, dengan gaya belajarnya dan kebutuhan kurikulum lokal. Selain ini, sistem juga dapat menghasilkan penjelasan interaktif, contoh soal, dan latihan adaptif yang membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Yang kedua, otomatisasi pembuatan soal. Nah, dengan menganalisa dan mengevaluasi dari data siswa, AI ini dapat menghasilkan soal latihan atau ujian yang dirancang untuk menguji pemahaman siswa secara lebih spesifik. Nah, hal ini tuh bisa mengurangi beban guru dalam menyusun soal dan memastikan bahwasanya materi yang diuji itu relevan dengan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah merekomendasikan metode belajar atau sumber belajar. Nah, di sini AI itu dapat digunakan untuk memberikan saran atau sarana dan prasarana metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek, gamifikasi, atau diskusi interaktif, yang kiranya itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, itu dia eh, solusi untuk identifikasi masalahnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada evaluasi susulan. Nah, generatif AI itu menurut kami juga memiliki peran dalam tahap evaluasi. Lebih tepatnya di tahap evaluasi usulan penelitian. Nah, dalam tahap ini AI itu dapat digunakan untuk memvalidasi kesesuaian usulan penelitian dengan data terkini dan literatur yang relevan. Misalnya, AI itu dapat mengakses dan menganalisa jurnal akademik, laporan pendidikan nasional, serta kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan atau Kebudayaan Indonesia. Nah, berarti di sini tuh AI itu bisa bilang up to date dengan gaya ataupun zaman masa kini gitu.
Gunanya apa? Gunanya untuk memastikan bahwasanya usulan penelitian didasarkan pada fakta dan kebutuhan aktual dan up to date. Lebih jauh lagi, AI itu dapat menyarankan referensi ya dari studi lokal dan internasional bahkan yang tentunya relevan dan membantu peneliti membangun argumen-argumen yang kuat untuk mendukung usulan penelitian. Nah, dengan analisa berbasis data, AI juga dapat mengevaluasi tentang kelayakan dan potensi dampak dari solusi yang diusulkan, seperti efektivitas sistem pembelajaran adaptif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian, evaluasi juga membantu AI ini memastikan untuk bahwasanya usulan penelitian tidak hanya memiliki landasan teoritis yang kuat. Nah, jadi selain AI sebagai referensi yang kuat, AI itu juga relevan gitu loh dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Jadi selain apa namanya? Jadi selain memiliki referensi yang kuat, AI itu juga harus ada koneksi dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia, harus nyambung istilahnya. Nah, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan teknologi pendidikan di masa depan. Nah, dengan memanfaatkan semuanya dari identifikasi, pengembangan solusi, serta evaluasi, proses penyusunan penelitian itu bisa dibilang dapat menjadi lebih efisien, terarah, dan berbasis data. Nah, hal ini tuh diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang mampu memberikan dampak signifikan dalam mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada pengusulan penelitian. Penelitian ini berjudul Pemanfaatan Generatif AI dalam meningkatkan pembelajaran interaktif dan personalisasi untuk siswa di sekolah menengah di Indonesia. Dan tujuannya untuk memahami kebutuhan siswa dan guru terkait pembelajaran yang lebih adaptif dan interaktif di Indonesia. Salah satu faktor utama adalah mengembangkan sistem pembelajaran berbasis generatif AI yang mampu menghasilkan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan kebutuhan lokal. Jadi metode penelitian kita, jadi metode penelitian yang digunakan itu adalah pendekatan campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jadi datanya itu dikumpulkan melalui tahap wawancara dan survei, ya, sedangkan pengembangan prototipe pembelajaran berbasis generatif AI akan diuji coba di sejumlah sekolah di Indonesia. Dan hasil yang diharapkan itu dari penelitian mencakup terciptanya prototipe sistem pembelajaran berbasis generatif AI yang dapat nantinya itu diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia, serta panduan praktis bagi guru dan pengembangan pendidikan untuk memanfaatkan teknologi AI tersebut. Oke, selanjutnya kita sampai di tahap kesimpulan laporan. Nah, di sini pemanfaatan generatif AI itu dalam proses penyusunan usulan penelitian ini itu membawa banyak sejumlah keunggulan yang signifikan. Karena teknologi ini atau AI ini memungkinkan identifikasi masalah yang lebih akurat melalui analisa data yang mendalam, kayak kesulitan siswa dan guru dalam pembelajaran. Selain itu, generatif AI atau AI itu berperan dalam pengembangan solusi inovatif, seperti menciptakan materi pembelajaran yang adaptif, menyusun soal secara otomatis, dan merekomendasikan atau menyarankan metode-metode mana, metode pembelajaran mana yang relevan dan efektif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih eh, secara personal dan interaktif gitu tentunya, antara siswa atau mahasiswa dengan dosen atau guru. Nah, kemudian pada tahap evaluasi, generatif AI ini bisa membantu memvalidasi atau memfikskan usulan-usulan apa saja untuk penelitian dengan merujuk kepada data terkini dan literatur yang tentunya relevan atau sesuai fakta atau faktual gitu. Kemudian kemampuan AI ini untuk menganalisa tren global dan kebutuhan lokal itu tuh bisa menjadikan usulan penelitian itu lebih terarah. Selain lebih terarah, itu tuh bisa praktis dan berbasis bukti. Berarti eh, prompt atau perintah yang kita berikan kepada AI itu tuh berbasis fakta karena terdapat bukti serta sumber-sumber yang jelas. Nah, dengan begitu
AI ini bisa mendukung efisiensi dan kualitas dalam proses penelitian, terutama dalam mengidentifikasi kebutuhan dan merancang solusi yang berdampak nyata. Nah, secara keseluruhan, itu penerapan AI atau generatif AI itu dalam pengusulan penelitian ini menawarkan banyak peluang besar untuk mendorong inovasi, terutama di bidang pendidikan di daerah Indonesia, yang mungkin masih banyak daerah-daerah terpencil yang minim dengan pendidikan ataupun bahkan minim teknologi. Nah, penelitian yang disusun dengan dukungan AI dan sebagainya tidak hanya mampu untuk bisa menjawab tantangan saat ini, yang dimana tetapi juga memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi pengembangan sistem pembelajaran yang inklusif dan tentunya berorientasi pada masa depan. Nah, selanjutnya ada sumber ilmiah. Nah, berikut adalah beberapa sumber yang kami gunakan untuk menyusun laporan dari mulai tujuan hingga kesimpulannya. Berikut bisa dipaparkan, ada 4. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Ah, udah gitu doang, beres.